Di video kali ini saya akan membahas tentang memulai sukses ternak ayam kampung skala rumahan, dimulai dengan 4 babon. Ini menarik, simak terus bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Salam sejahtera ya bos. Kembali lagi bersama saya di sini, CEO Bakal Peternak, dan di video kali ini saya akan bersharing tentang bagaimana bisa sukses ternak ayam kampung dimulai dari 4 indukan dan 1 pejantan. Ini sesuai dengan request nih, ada yang komen seperti ini, dan sebenarnya saya itu sebenarnya sangat berminat sekali kalau ada komen-komen yang seperti ini ya. Saya pengen ternak ayam, bagaimana cara ternak ayam dengan 4 indukan dengan dana pelajar ya, dana terbatas maksudnya, dana pelajar, pengen membanggakan orang tua ya. Saya salut, kenapa? Karena lebih dari 30 tahun yang lalu saya juga awal saya beternak ayam itu sampai punya ayam ratusan, dan bahkan saya bisa dapat uang saku, bukan hanya sekedar uang saku tapi bisa dapat uang sekolah itu juga dari sana. Karena saya juga berangkat dari keluarga bukan orang yang berada, jadi saya lewat ternak ayam kampung skala rumahan pada waktu itu ya, saya minimal walaupun belum bisa menghidupi diri sendiri, saya minimal uang sekolah udah nggak perlu ini lagi. Jadi itu yang pernah saya alami, pengalaman saya lebih dari 30 tahun yang lalu bosku. Dan di video kali ini saya akan bersharing tentang apa yang perlu kita lakukan ternak ayam kampung, dan ini sebenarnya sekaligus tantangan nih buat sampean yang komen tadi ya, atas nama siapa itu. Tantangan buat sampean untuk bisa membuktikan bahwa sampean juga bisa punya populasi ratusan, bisa ternak rumahan, bisa punya ayam ratusan, dan bisa memiliki penghasilan sendiri, minimal uang sekolah dibayarin sama diri sendiri, nggak perlu minta orang tua, uang saku juga sekolah nggak perlu minta. Oke, yang pertama yang perlu dilakukan adalah 1, pastikan lahan. Karena dulu waktu itu saya menyiapkan lahan itu, ayam saya nggak bisa kemana-mana. Jadi dengan cara, karena waktu itu nggak punya modal, nggak punya uang, jadi saya alternatifnya saya pakai bambu ya. Sampean mungkin tahulah bambu yang diselipin ya kan, pakai 2 balok melintang gini, diselipin lagi, selang-seling ya. Pada waktu itu saya lupa ukurannya berapa, pokoknya yang jelas ayam nggak bisa kemana-mana, minimal di situ ruang pembatas. Kenapa? Karena kita mau aman dulu, mau amannya dulu, aman dari predator kaki 4, dan yang paling parah adalah kaki 2. Ini bahaya nih bos, ayam hilang-hilang nggak tahu, tiba-tiba aja kita cari, oh mana si hitam, mana si putih, mana tiba-tiba aja yang hilang, nggak tahu kemana ya. Yang terutama juga yaitu kita keamanan ternak itu penting, karena kita sudah pelihara susah-susah ya, tiba-tiba ada aja yang iseng gitu kan ngambil. Oke, yang kedua tentunya di sini masalah DOC, perawatan DOC. Kenapa ini penting bos? Karena kalau DOC itu salah pergaulan, salah pengasuhan, DOC ini akan susah berkembang. Ayam ini kalau walaupun kita punya pacak produktif, masih muda, masih pokoknya di atas puncak masa produksi, kalau pada kenyataannya kita nggak bisa mengasuh anak-anaknya, percuma ya. Dulu saya nggak pernah kepikiran punya ini, dan percaya nggak percaya, saya sejujurnya awal-awal saya mulai merintis membuat mesin tetas sendiri itu dengan modal tanya sana tanya sini. Saya juga di sosial media saya coba browsing, kemudian saya ambil satu garis rule, aturan kalau kita mau buat mesin tetas, baru saya berani bikin mesin tetas sendiri. Nah, jadi dari sekian banyak informasi saya saring, saya filter, kemudian saya simpulkan, saya ambil kesimpulan bahwa membuat mesin tetas yang benar itu seperti apa, baru saya berani. Dan ini adalah mesin tetas ketiga, mesin tetas ini kedua, baru ini yang terakhir. Yang pertama dulu diambil teman. Jadi ketika kita modal seadanya, modal nggak mampu ya, mau nggak mau anakan ayam
pada saat penetasan itu kita menetaskannya lewat indukan, artinya indukan angkrem. Jadi indukan kita biarkan untuk ngeram selama kurang lebih 21 hari ya. Secara otomatis di sini kita tidak bisa memangkas waktu, bos. Agak sulit kita memangkas waktu karena yaitu tadi kita nggak punya mesin tetas. Jadi anggaplah masa bertelur itu kurang lebih sekitar 15 hari. Jadi 15 hari masa bertelur ditambah 21 hari, kurang lebih sekitar 37 hari atau 40 hari lah. 40 hari itu indukan itu masa produksi telur dan produksi DOC ya. Jadi kalau sampai punya 4 indukan, anggaplah waktunya kurang lebih bersamaan dengan rata-rata telur itu 12 biji. Saya nggak usah ngitung banyak dulu, 12 biji per indukan, berarti sampean sudah punya 48 telur. Dari 48 itu kita ambil rata-rata 10 per indukan. Itu kalau indukan pintar ya. Kalau indukan pintar biasanya rata-rata menetas, tapi kalau indukannya masih ya masih seperti indukan pada umumnya, itu ada aja kadang 1-2 yang tidak menetas. Berarti kita ambil rata-rata aja 10. Berarti sampean sudah punya modal 40 DOC, 40 anak ayam. Nah, kemudian dipisah di hari kedua, ketiga paling lambat itu dipisah. Kemudian kalau dulu saya pakai kardus ya. Alhasil anakan saya banyak mati, bos. Jadi kalau saya ngomong nih sama teman sama rekan-rekan peternak, jangan pakai kardus. Itu benar. Kenapa? Karena pengalaman saya dulu pakai kardus itu benar-benar tidak efektif. Anak ayam saya banyak mati, napas sesak, mata berair, mata bintilan lah, ya kan, ujung-ujung ngedrop mati. Ya waktu itu karena saya juga masih anak-anak ya, jadi dengan banyaknya DOC anakan saya yang mati waktu itu, bayangin kalau dia netesin 12-13 ekor, kadang yang hidup cuma 6-7 mati. Dan setiap kali mati itu saya pasti nangis waktu itu. Nangisnya kenapa? Karena kasihan ya, karena ya itu tadi minimnya pengetahuan, dengan tidak ada apa-apanya waktu itu, nggak ya, proses belajar, bos. Akhirnya setelah saya pahami, jadi dari situ saya banyak belajar. Setelah saya pahami, akhirnya saya mengerti bahwa menggunakan kardus itu sangat tidak efektif dan tidak dianjurkan. Kemudian solusi yang saya buat adalah waktu itu saya nemu peti bawang ya, peti bawang. Saya nggak tahu kalau di daerah sampean peti bawangnya seperti apa. Kalau di sini ini kan pakai kayu palet itu loh, bos. Nah itu saya ambil, kemudian saya jadikan sebagai kandang DOC. Alhamdulillah, bos, hampir semua DOC saya di periode kedua itu hidup semua ya, hidup semua. Nah dari situ saya mulai belajar, kemudian mulai berkembang. Jadi pendeknya, supaya peternakan itu cepat berkembang, kuncinya adalah kita yang harus mampu mengasuh DOC. Kenapa? Karena kalau DOC ini tadi, anak ayam tadi diasuh oleh induknya, maka akan semakin panjang waktu yang sampai butuhkan untuk populasi bisa berkembang di peternakan sampean ya. Jadi di kandang ayam sampean itu lambat berkembangnya kalau induk ayam babon yang disuruh mengasuh anaknya, itu lambat sekali. Kenapa? Karena butuh 2-3 bulan baru dia mau nelor lagi ya. Solusinya memang harus seperti itu. Kemudian sampean harus benar-benar cari solusi dalam hal ini, bos. Jadi jangan, oh saya kan nggak punya modal terbatas. Setidaknya sampean bisa cari solusi apa yang terbaik di tempat sampean itu apa ya. Contoh lah, saya beri contoh tadi, saya cari-cari ternyata nemu peti bawang ya. Peti bawang, kalau orang ngemas bawang di bakul-bakul sayur itu kan ada petinya biasanya itu. Nah itu yang biasanya saya ambil, saya minta, kemudian itulah yang saya jadikan alternatif kandang DOC. Begitu dipisah langsung taruh di situ, kasih lampu ya kan. Bahkan dulu saya belum pakai gini, bos, masih pakai mangkok, tapi ya alhamdulillah hampir semuanya hidup. Nah disitulah awalnya saya mulai paham satu persatu, step by step tuh, dari setiap metode dan secara teknis pemeliharaan ayam kampung itu saya mulai bisa memahami, oh ternyata ini yang tidak boleh, ini yang boleh ya.
Kemudian langkah berikutnya pakan. Nah ini yang kadang jadi masalah terberat, dan jujur saya juga mengalami itu pada waktu itu. Ini anak ayam yang baru diasuh, yang baru kita mau asuh, kita besarkan sendiri, mau nggak mau kan perlu diberi pakan, bos. Nah pakannya juga nggak bisa sembarang. Nah pada waktu itu saya ini nggak paham, kasih nasi, akhirnya mati ya, akhirnya nggak ada yang panjang umur. Nah ternyata ada beberapa masukan dari orang-orang tua, katanya coba kasih pur, katanya, ya kan. Saya bilang bahkan untuk beli tempat purnya pun saya nggak paham pada waktu itu. Akhirnya setelah ditunjukkan, saya berikan pur. Alhamdulillah nih, pertumbuhannya mulai bagus, pertumbuhan DOC-nya tidak masalah. Kemudian terutama ini tempat minumnya setiap hari harus diganti biar segar terus, ya kan. Dan disitulah saya pelan-pelan mulai memahami. Jadi ini penting, bos, ini penting pakan. Jadi bagaimana caranya supaya bisa pakan ini supaya bisa tertutupi, maka resikonya saya pakai uang jajan. Nah disinilah saya mulai merasakan gimana caranya memodali sebuah usaha sendiri itu. Usaha sendiri dimodali dari diri sendiri. Caranya nggak minta orang tua, tapi dari uang jajan yang saya sisihkan. Kemudian saya belikan pur pada waktu itu kan masih murah sekali, bos. Jadi beli timbangan, itulah yang saya beri makan ke ayam. Alhamdulillah ayamnya gemuk-gemuk dan besar-besar, ya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana setelah di masa pembesaran usia 30 hari up. Karena usia 30 hari up itu 30 hari lebih, itu anak ayam sudah mulai diajari untuk makan makanan selain pur. Karena kalau pur terus sampai dewasa merongos kita, bos. Jadi pada waktu itu saya coba cari solusi, dan disitulah akhirnya lahir kebiasaan saya di Baka Peternak ini selalu memberikan sayuran hijau, ya. Karena iseng-iseng saya sering ngelemparin daun singkong, ya, dimakan. Jadi saya pikir kalau ini diiriskan benar-benar, diiriskan rapi-rapi, pasti dimakan ini, ya kan. Nah cuman pada waktu itu saya uji coba, saya beri makan pakai sayur-sayuran, ya kan. Dari indukan sampai ayam-ayam pembesaran itu terbatas. Artinya di situ saya mempelajari bahwa sayuran hijau itu hanya sebagai tambahan, bukan yang utama. Dan saya mulai berpikir, saya mau cari pakan di mana, ya, di mana saya bisa mendapatkan bahan pakan. Akhirnya solusinya saya coba menghubungi beberapa tetangga, kalau ada nasi sisa atau sampah dapur jangan dibuang, saya minta. Jadi itu pun yang dulu awalnya saya pikir yang basi, yang busuk itu semua saya berikan ke ayam. Alhasil beberapa ayam saya waktu itu bermasalah. Dan di situ saya belajar lagi, ternyata ayam itu paling tidak boleh diberikan pakan bekas, pakan limbah, sisa dapur, tapi posisinya sudah basi. Itu jangan, bos. Jangan. Kalaupun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda basi, itu sebaiknya dibilas dulu, dicuci dulu, setelah dicuci 2 kali baru bisa diberikan ke ayam. Memang pada waktu dicuci itulah kita membuang yang tanda-tanda pembusukan itu, tanda-tanda jamur pembusukan itu kan, itu yang kita buang pada saat dicuci. Jadi tertinggallah ampasnya, tapi nggak masalah. Itulah, dari situlah saya banyak belajar bagaimana cara memberikan pakan sebagai pakan pengganti. Karena kalau kita mau beli pur terus, pada waktu itu saya nggak mungkin, bos. Anak SMP, ayamnya sudah ratusan, terus harus membeli pur, itu nggak mungkin. Jadi pur itu hanya saya berikan untuk DOC anak-anak ayam yang kayak gitu aja. Kalau yang lain yang sudah masa pembesaran, ya umur 1,5 bulan, 2 bulan sampai indukan begini, logikanya kalau untuk anak SMP nggak mungkin, bos, kalau mau pakai pur. Jadi saya jalankan pemikiran saya berusaha cari solusi pertama yang saya dapatkan adalah dengan meminta limbah dapur dari tetangga. Kemudian karena dengan semakin banyaknya ayam nggak memungkinkan lagi,
saya coba minta ke warung-warung atau resto biasanya ya, yang biasa masak lebih, atau nasinya mungkin kadang kan masak nasi itu nggak pas, kalau warung itu nggak urus pas habis. Jadi kalau umpamanya ada lebih daripada dibuang, saya minta. Dan mau nggak mau ya setiap hari dicek, makanya saya kadang setiap sore itu selalu ke sana ngecek ada nggak nasi sisanya, ada nggak sisa. Kadang pelanggan juga nggak habis makannya. Nah, dari situlah akhirnya sebelum diberikan ke ayam ya seperti kebiasaan saya, selalu dicuci dulu, selesai dicuci baru diberikan ke ayam. Alhamdulillah bos, berkembang. Dan dari situlah saya ternyata baru merasakan yang namanya pertama kali seumur hidup merasakan hasil dari jerih payah sendiri, bayar sekolah sendiri, untuk jajan sendiri, itu dari situ, dari hasil ternak ayam kampung. Jadi buat sampean yang kalau sekiranya memang saya ini kan mau mulai tapi benar-benar minim modal, sampean baru saya sebut serius kalau sampean sudah benar-benar memulai. Tapi kalau sampean cuman sekedar ngomong aja, saya pengen ternak ayam kampung, tapi nggak ada action, wah berarti belum tuh bos. Saya belum anggap sampean mau memulai kalau seperti itu. Saya baru katakan sampean siap memulai ketika sampean sudah action. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar berencana saja, itu nggak akan terrealisasi kalau kita hanya terbentur pada kata modal. Karena jujur waktu itu saya nggak pernah mikir modal waktu itu. Setiap ketemu masalah saya coba pikirkan bagaimana caranya supaya bisa dapat solusinya. Nah, itu dari sisi pakan ya. Kemudian yang selanjutnya lagi penyakit. Nah, ini terkadang juga jangan dikira saya nggak pernah kematian massal bos. Pernah kematian massal sampai berapa hari saya nggak bisa tidur, nggak bisa makan gara-gara ayam saya kena wabah ya. Jadi pada waktu itu saya belum mengerti metode perawatan. Jadi kalau sampai lihat video-video bakal peternak yang sekarang mungkin kurang lebih nih sekitar hampir 400-an video, menuangkan rata-rata bahkan satu playlist itu ada berapa video yang membahas tentang jamu-jamuan ayam. Itulah real yang pernah saya pelajari dari zaman itu. Jadi pada waktu itu saya seringlah tanya-tanya, ngobrol sama orang-orang tua di tetangga, gimana sih kalau ayam kita begini, ayam kita begitu. Terutama biasanya yang paling telaten ternak memelihara ini, ingon-ingonan, memelihara hewan ternak itu kan biasanya yang pelihara ayam arena tuh bos. Nah saya itu sering nanya sama mereka itu, Om ini kalau umpamanya ayamnya kayak gini, seperti ini itu gimana? Kenapa? Karena salah satu peternak yang paling telaten itu mereka itu bos, yang angon ayam-ayam arena itu percaya aja bos, mereka itulah yang paling telaten. Jamnya tepat, ngasih makan tepat, jam segini harus dikasih ini, harus diginikan, dimandikan, dijemur, itu betul-betul telaten. Kenapa? Ya rata-rata dulu saya kenalnya orang-orang seperti itu, peternak-peternak ayam arena itu. Dan disitulah saya banyak belajar. Oh dikasih ini, kalau dia ayamnya kurang napas namanya, atau nggak mau ngawinin, itu dikasih ini. Nah dari situlah yang saya tuangkan dalam bentuk video di Bakal Peternak ini, menggunakan herbal dan bukan obat ya. Jadi salah kalau umpamanya sampean itu ayamnya sudah cekrek, ayamnya sudah kena CRD, sudah kena senot, sudah kena flu burung ya, sudah kena apalagi tetelo, baru sampai nanya obatnya apa. Salah bos kalau di Bakal Peternak sampai nanya obatnya apa. Kalau tanya perawatannya bagaimana supaya nggak kena, nah baru sampai tepat tuh komennya. Kalau sakit ini dikasih apa gitu kan. Kenapa? Karena saya penerapannya non vaksin. Jadi solusi pengganti, karena saya tidak vaksin ayam-ayam saya, solusinya saya harus telaten. Telatennya dalam hal apa? Perawatan menggunakan apa? Herbal. Gitu dia bos. Jadi karena saya tidak menggunakan, ya itu tadi, saya enggak pakai vaksin, saya menggunakan jamu-jamuan herbal sebagai pengganti vaksin, itu yang lebih tepat. Jadi bukan herbal itu bukan obat sebenarnya bos. Walaupun di beberapa video saya menunjukkan contoh yang kena sindrom dingin di musim hujan, ayam nggak mau makan, hidung meler ya kan, pilek, terus anusnya berlendir, diberi jahe sama gula merah, parutan jahe gula merah. Nah memang bisa sembuh tapi harus telaten.
memang bisa sembuh bos, tapi terus telaten. Dan saya tidak sarankan untuk pengobatan sih sebenarnya, walaupun bisa, tapi kalau untuk perawatan supaya jangan sakit. Nah ini kan nih di daerah saya ini lagi sering mendung ya, sering mendung, kemudian hujan, tiba-tiba hujan deras, hujannya kadang setengah harian. Ya solusi satu-satunya saya harus, supaya ayam saya jangan pilek, jangan bermasalah, saya harus berikan jamuan. Cara-cara beri, salah satunya juga menggunakan probiotik. Nah nanti saya ceritalah kapan saya mulai mengenal teknik fermentasi itu nanti bos. Intinya di sini kita membahas tentang bagaimana kita bisa sukses ternak ayam kampung dengan modal satu pejantan 4 indukan dengan modal seadanya. Nah seperti kita tahu, dana pelajar itu paling mentok-mentok punya uang kalau dikasih uang jajan. Itu kalau dikasih, kalau enggak ya kadang ya seperti itulah. Karena saya juga pernah mengalami itu bos, zaman apa, masih zaman company dulu ya, kerasnya kehidupan. Dan buat sampean nih yang hidup di zaman company, keras-kerasnya kehidupan ya, nggak megang uang di tangan sementara banyak keinginan, sampean komen di bawah nih, komen di bawah bos, kita sejaman berarti ya. Nah jadi pada masa itu dengan kerasnya kehidupan, kita itu benar-benar harus meras otak gimana caranya supaya bisa pegang uang. Nah salah satu cara saya waktu itu ya ternak ayam kampung. Nah pakan udah ya kan, perawatan udah. Jadi pada waktu itu saya apa yang ada di dapur, kunyit, bawang merah, bawang putih sering saya ambil untuk jadikan metode perawatan minimal supaya ayam saya jangan sakit. Dan termasuk salah satunya juga apa itu, bubuk merica. Itu bubuk merica kalau musim hujan tuh, itu juga yang kadang sering saya jadikan sebagai media cara saya merawat supaya ayam jangan cekrek ya. Jadi banyak bos. Jadi salah satunya yaitu tadi, kalau sampai dengan modal yang sangat minim, salah satunya jujur saya katakan lebih dari 30 tahun yang lalu modal terbesar saya itu cuman membelikan pakan pur untuk anak ayam aja. Selebihnya saya usaha dari apa yang saya bisa. Nah dari sepanjang cerita saya kurang lebih 20 menitan ini, ada nggak saya pernah ngomong modal yang besar bos? Nggak ada bos, nggak ada. Artinya saya hanya mengusahakan apa yang saya bisa dan apa yang saya punya. Dan saya yakin kalau sampean dengarkan sharing pengalaman saya kali ini ya, dengan modal apa adanya, saya yakin sampean juga pasti lebih bisa, yang bahkan mungkin masih ada aja ngantongin uang 200-300 ribu di kantong, punya simpenan mungkin 500 bahkan sampai 1 juta. Saya yakin sampean pasti lebih bisa daripada saya yang dulu ya. Sampean bisa ngukur sendiri lah bos, anak SMP punya apa bos, dengan kehidupan keluarga yang bukan orang berada. Saya yakin sampean bisa lebih bisa menjawab lah, lebih bisa mengerti soal itu. Oke, jadi sangat mungkin. Dan ini sebenarnya tantangan buat sampean. Jadi sampean yang mungkin belum pernah ternak ayam, kepengen ternak ayam dan kemudian nonton video bakal peternak dan kemudian lalu menonton video ini, ketemu video ini, saya tantang sampean untuk bisa sukses ternak ayam kampung skala rumahan. Saya tantang sampean untuk bisa sukses punya ayam ratusan dan bisa jual ayam dan bisa punya uang dari hasil penjualan ayam sampean, hasil ternak sendiri. Ini tantangan buat sampean di video ini. Dan kalau sampean terima tantangan saya, silahkan komen di bawah. Oke bosku, jadi mungkin itu saja dulu video sharing kita kali ini. Sebenarnya saya hanya bercerita saja, semoga ini bisa menjadi ilmu buat sampean, bisa menjadi inspirasi yang bermanfaat dan motivasi yang bisa mendorong semangat sampean untuk mau memulai ternak ayam kampung. Jangan tanpa mempertanyakan masalah modal, karena ini ini penyakitnya orang sekarang bos. Males memulai sebuah usaha kalau nggak punya modal lah. Kalau sampean mau nunggu modal dulu, kapan sampean actionnya? Kalau begitu, kapan sampean suksesnya? Jangan tanya sukses, boro-boro sukses, memulai aja sampean males. Kenapa? Karena terbentur sama kata satu, modal. Karena kalau sudah modal, kata modal ini momok nih bos. Kalau itu tertanam dalam diri sampean, intinya sampean memulai dulu dari apa adanya yang sampean punya dulu. Bakal peternak juga dulu bahkan kalau saya membuat video ya, rilis video, kandang bakal peternak itu cuma 8 meter kali 8 meter, kurang lebih 8 meter kali 8 meter keliling. Sampean kalau nggak percaya, cek aja, buka channel bakal peternak, lihat video pertama yang dulu, bagaimana jadulnya, bagaimana dengan
dengan kandang seadanya, memulai dari pada waktu itu saya nekat eksperimen buat mesin tetas. Nah, dengan saya buat mesin tetas, alhasil saya minta telur teman saya bagi hasil. Nah, kemarin yang netas itu 14, 15 yang netas. Bagi 2, saya dapat kebagian 7, teman saya kebagian 8. Dari 7 inilah kemudian saya dapat dikasih dari keluarga, dari sepupu, saya dikasih pacek 1 dengan babon 2 pada waktu itu. Dari total 10 ekor saya mulai. Waktu itu pacek legend saya itu BK ekor lidi. Kalau sampai mau ngecek di video-video awal bakal peternak itu, sampai akan pasti sampai lihat itu pacek ekor lidi, itu pacek legend bakal peternak itu bos. Sekarang sudah almarhum, udah nggak ada. Nah, inilah semua cikal bakal keturunannya ini sampai sekarang. Ini kalaupun ada yang saya beli baru saya tetaskan, beli telur dari luar pulau, dari Jawa, dari Bogor ya, dari teman-teman bakal peternak itu ya yang kayak gini, ayam-ayam impor. Ini ayam-ayam hasil persilangan itu yang kayak gini. Ini sisanya ini hasil dari anakan-anakan itu tadi bos. Saya kembangkan lagi, saya silang. Ini contoh, ini BK walaupun bukan murni, kemudian saya silangkan sama itu. Nah, ini jantannya saya silangkan dengan BK. Jadi seperti itu, saling silang. Saya mau cari nih mana yang paling cepat, DOC nya bagus, cepat besar ya kan, tahan penyakit. Itu yang paling penting bos. Jadi saya rasa mungkin itu saja dulu bos ya, video sharing kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan sampai motivasi dan inspirasi. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Kurang lebih mohon maaf kalau ada salah-salah kata, karena saya memang seperti itulah orangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari bakal peternak.